Hello bright people, welcome back di my channel Pahaya Reward. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini kita akan membahas seorang yang lama telah melarikan diri dari penjara Indonesia teman-teman. Mungkin teman-teman yang Gen Z mungkin tidak tahu ya, karena kasus ini cukup viral ya. Pada tahun 95. Jadi teman-teman banyak yang nggak tahu siapa dia. Nah, saya pertama tahu nominal 1 triliun ini dari kasus ini. Ternyata di atas 1 miliar itu ada angka 100 triliun. Ini waktu saya SD dulu teman-teman. Siapakah dia? Dia adalah Edi Tansil. Buronan kelas kakap sampai sekarang tidak ditemukan. Indonesia tidak berhasil mengembalikan dia ke dalam penjara teman-teman. Edi Tansil atau disebut juga Tan Johong atau Tan Jupuan. Dia lahir pada tanggal 22 Februari 1953. Dia seorang pebisnis dan juga koruptor di Indonesia. Melarikan diri ya dari penjara LP Cipinang Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996. Saat tengah menjalani 20 tahun penjara karena terbukti menggelapkan uang sebesar 565 juta dolar Amerika atau setara 1,5 triliun pada saat itu 95 yang didapatnya melalui kredit Bank Bapindo melalui grup perusahaan yaitu Golden Key Group. Sejak muda Edi Tansil adalah pebisnis ya. Tahun 1970 ia mempunyai perusahaan beca, lalu sudah beca dilarang. Nah, ia kembali menjadi agen motor Kawasaki, namun tidak bisa bersaing dengan Yamaha Honda ya zaman dulu ya. Nah, pada tahun 1980 Edi Tansil ini ikut dalam bisnis perakitan sepeda motor ya teman-teman. Jadi itu di bawah bendera Tunas Bekasi Motor, yaitu TBMC ya, yang merakit sepeda motor, yaitu dulu namanya sepeda motor Binter, yaitu bintang terang atau juga dia produksi bajai teman-teman. Pabrik itu dimiliki Edi Tansil sebagai pabrik Binter, malah juga pabrik bajai ya juga, dua-duanya. Edi Tansil memang nakal ya teman-teman. Semua motor, semua peraturan sama harus dilokalkan. Jadi dia melokalkan itu cuma namanya doang teman-teman, padahal itu produk luar. Jadi motor Kawasaki Binter mereka itu menyelundupkan komponen ya dari dulu. Nah, bisnis selain motor itu bisnisnya ada lagi teman-teman, yaitu bir. Jadi tahun 1983 ia mendirikan PT Rimba Subur Sejahtera yang memproduksi Beck's Bir yang disebut Bir Kunci Indonesia. Rekanannya yaitu pensiunan jenderal pada saat itu ya, Kusno Azan. Bir itu tidak dijual di Indonesia namun dikirimkan di daerah Cina, Tiongkok, yaitu ke Fujian. Nah, di sana juga dia terkenal ya, disebut sebagai Bapak Bir. Di era 1990-an Edi Tansil menjadi sangat terkenal kala itu ya. Edi Tansil membangun PT Golden Key, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang petrokimia. Perusahaan itu pun mengajukan kredit ya ke Bank Pembangunan Indonesia, pada saat itu banknya Bapindo, dan itu disetujui teman-teman. Jadi disetujui itu tentunya ada rekomendasi dong. Jadi pada saat itu yang merekomendasikan dia yaitu Laksamana Sudomo dan pengaruh Tommy Soeharto yang menjadi mitranya pada saat itu. Edi Tansil berhasil memperoleh kredit ratusan juta dolar Amerika dari Bapindo. Mudah teman-teman. Nah, rupanya terjadi maaf ya dari proyek-proyek yang sebagian fiktif dan kreditnya kemudian macet ya. Nah, setelah 1994 Ahmad Arnold Baramuli, yaitu anggota Komisi 7 DPR RI, mempertanyakan soal pinjaman Edi Tansil yang macet itu. Jadi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun akhirnya menentukan vonis bersalah dan menghukum kepada Edi Tansil dengan hukuman 20 tahun teman-teman. Dan juga dia denda 30 juta serta membayar uang pengganti yaitu 500 miliar rupiah. Dan dia juga dihukum membayar kerugian ya. Jadi kerugiannya itu sekitar 1,3 triliun. Setelah ditahan 1,5 tahun di lembaga permasyarakatan LP, pada Sabtu 4 Mei 1986 Edi Tansil ini hilang dari penjara teman-teman.
kabur lah. Ia bersama keluarganya berhasil melarikan diri ke luar negeri. Jadi kerugian negara yang disebabkan tak pernah diganti sampai saat ini. Edi Tansil hilang seperti ya ditilang bumi. Bayangkan 1 triliun pada tahun 1995. Gimana tuh total uang itu teman-teman. Ya pada saat sekarang aja banyak, apalagi zaman dulu, ya kan? Sangat banyak. Dan kabar mengenai kaburnya Edi ini membuat geger pemerintahan itu pada tahun 1996 ya. Menteri Kehakiman Otodjo Osman saat menyampaikan langsung. Jadi awal kaburnya sang koruptor itu juga dikonfirmasi komandan jaga di LPC Minang baru mengetahui si Edi ini hilang 2 hari setelahnya. Dia juga kesal ya pada saat itu karena tidak ada yang memberitahu dia. Jadi menurut Otodjo Osman, kepala lembaga permasyarakat Cipinang, saat itu baru melaporkan hilangnya Edi Tansil kepada Dirjen Permasyarakatan dan Kanwil Departemen Kehakiman DKI Jakarta itu pada 2 hari yaitu 7 Mei 1996. Karena dia mengaku pada pukul 10 itu berlangsung rapat ya koordinasi politik dan keamanan. Otodjo Osman ini langsung mencopot Mantarjo. Jadi Mantarjo ini yaitu kepala sipirnya pada saat itu ya teman-teman. Kasus korupsi yang dilakukan Edi terungkap saat rapat dengan pendapat antara Komisi 7 DPR dengan Gubernur Bank Indonesia. Itu ya awalnya. Jadi 1993 anggota Komisi 7 dari Praksi Karya Pembangunan sekaligus mantan Ketua Dewan Pertimbangan DPA atas nama Baramuli mengungkap petunjuk kemungkinan adanya penyelewengan uang dalam jumlah yang sangat besar. Kasus kredit yang dikucurkan Bapindo kepada Edi Tansil tanpa jaminan yang jelas, nggak ada jaminannya teman-teman. Bahkan ada 2 nama pejabat yang diketahui memberikan referensi layak kredit pada saat itu teman-teman. Yaitu mereka adalah mantan Menteri Keuangan ZB Samarlin dan Ketua DPA Laksamana Purnawirawan Sudomo. Dan kabar terakhir teman-teman, pada 2013 ditemukan nih si Edi Tansil, ternyata dia berada di Cina. Karena kita sempat yang membuat ekstradisi, namun sampai sekarang tidak bisa memulangkan Edi Tansil. Nah jadi ekstradisi itu teman-teman, jadi praktek hukum internasional yang melibatkan penyerahan seseorang yang dituduh atau telah dihukum atas suatu kejahatan di negara asalnya kepada negara yang meminta penyerahan tersebut. Jadi itu ekstradisi. Kita karena dia hukum di Indonesia meminta ke Cina. Cuman sampai sekarang tidak dikabulkan. Dan Edi Tansil sampai sekarang bebas teman-teman. Sampai bisa lolos. Mungkin zaman dulu kali ya. Tidak ada CCTV, tidak ada yang bisa rekam jejak kemana dia perginya. Nah, seperti itulah urutan kasus Edi Tansil teman-teman. Sehingga sampai sekarang tidak tahu nih kabarnya pun kita tidak tahu bagaimana. Kelanjutan hukumnya tidak tahu kemana. Yang jelas terakhir tahun 2013 itu dia masih hidup, berada di Cina sana. Dia memiliki perusahaan bir di Cina sana teman-teman. Nah jadi itulah sebagai contoh ya teman-teman bahwa kasus di Indonesia ini seperti Edi Tansil ini jadinya transparan ya teman-teman. Nah juga sebenarnya dia juga pebisnis ya, cuma pada saat itu kreditnya macet, entah dia digunakan untuk apa. Yang jelas pasti ada hubungannya sama pemerintah pada saat itu. Ya buktinya bisa kabur kalau memang mau ditangkap ya. Ketangkap pada saat itu mungkin bisa teman-teman. Tapi nggak tahu sampai sekarang hilang ceritanya. 95, 2005, 2015, hampir 30 tahun. Tidak ada. Jadi 28 tahun lah ya, tidak ada kabar. Nah, itu dia teman-teman bagi Gen Z atau orang-orang yang tidak tahu Edi Tansil, itu dia sosok Edi Tansil. Dan itu juga kasusnya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di situ saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe channel ini, dan jangan lupa berikan like-nya. See you in the next video.